Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara dari KPI 2A dengan NIM 43010220026. Di sini saya akan menerangkan tentang bab munakahat guna memenuhi tugas mata kuliah fikih. Yang pertama ada pengertian. Dalam bahasa Indonesia, munakahat atau perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdebatan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Lalu di sini ada hukum pernikahan. Yang pertama itu wajib, yaitu pernikahan diwajibkan bagi seorang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina apabila dia tidak kawin. Kedua, sunnah. Pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemajuan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, jika dia tidak melaksanakan pernikahan, tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat atau perzinahan. Ketiga, makruh. Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir perbuatan zina sekiranya tidak kawin. Keempat, mubah. Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Kelima, haram. Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan bisa memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip. Tujuan antara lain 1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seorang dan memelihara jenis manusia. 2. Memenuhi hajat biologis. 3. Menciptakan kesenangan dan ketenangan dalam diri masing-masing suami istri. Keempat, menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezeki yang halal. Selanjutnya ada prinsip antara lain 1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. 2. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga. 3. Perkawinan untuk selamanya. 4. Kerelaan dan persetujuan. Di sini juga ada rukun dan syarat perkawinan. Rukun sendiri yaitu sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan pekerjaan itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Lalu ada syarat sendiri yaitu sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Rukun perkawinan sendiri yaitu 1. Calon mempelai pria, 2. Calon mempelai wanita, 3. Wali, 4. 2 orang saksi, 5. Ijab kabul. Lalu ada syarat perkawinan. Syarat perkawinan dibagi menjadi 3, yaitu salah satunya ada syarat mempelai laki-laki. 1. Calon suami beragama Islam. 2. Jelas bahwa calon mempelai benar-benar laki-laki. 3. Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri. 4. Calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya halal baginya. 5. Calon suami rela melakukan pernikahan tersebut. 6. Tidak sedang melakukan ihram. 7. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya. 8. Tidak sedang mempunyai istri 4. Lalu ada syarat mempelai wanita. 1. Beragama Islam. 2. Jelas bahwa ia wanita bukan banci. 3. Wanita itu tentunya orangnya. 4. Halal bagi calon suaminya. 5. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam masa iddah. 6. Tidak dipaksa. 7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Lalu selanjutnya ada syarat ijab kabul, yaitu perkawinan wajib dilakukan dengan ijab kabul secara lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah atau ikatan atau perjanjian perkawinan. Bagi orang bisu, sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya. Selanjutnya ada perceraian. Dalam istilah hukum Islam, perceraian disebut dengan talak, artinya melepas atau meninggalkan. Menurut pendapat Abdul Rahman Al-Jaziri yang dikutip oleh Amir Nuruddin, talak adalah melepas ikatan atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah
Selanjutnya ada macam-macam perceraian, yaitu pertama ada talak sunni, talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama. Seorang suami mentalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu. Yang kedua ada talak huluk. Talak huluk adalah fasah nikah. Dan fasah nikah ini sebenarnya tidak termasuk dalam talak, tetapi para ulama menegaskan substansinya sama dengan talak. Talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Lalu ada talak bid'i, talak yang menyalahi ketentuan agama. Misalnya talak yang diucapkan dengan 3 kali talak pada masa waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak 3, tetapi sebelumnya pernah dicampuri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.